apakah nantinya berbagai manajer investasi ataupun berbagai ekonom dan juga berbagai pihak ini akan justru merevisi target IHSG ke bawah gitu, yang dari tadinya optimistis mungkin di atas bisa mencapai 7.400 atau malah justru akan ada nada pesimistis hingga akhir tahun ini, Tasya? Oke, hingga akhir tahun ya kemungkinan analisis itu bisa selalu berubah ya. Dan kalau kita melihat di posisi saat ini sebenarnya dari outlook awal tahun itu sudah tercermin begitu ya, bahwa beberapa analis juga sempat memproyeksikan untuk level bottom atau terendah dari IHSG, penurunan itu dari level tertinggi akhir tahun itu sempat ke 7.400-an ya kalau tidak salah ya, sekitar segitu. Dan penurunan itu bakal bisa sampai 6.700 sampai 6.800 dan di sekarang udah 6.700 artinya. Betul, sudah tercapai sudah, ya, begitu ya. Jadi sebenarnya di level saat ini itu sudah diekspektasikan dari awal tahun, karena memang ya untuk ekspektasi The Fed misalnya ya mau turunkan suku bunga kan selalu mundur ya. Dari akhir tahun itu waktu itu ekspektasinya sangat tinggi. Maret akan ada pemangkasan suku bunga bahkan sampai 6 kali, tapi ternyata mundur jadi 3 kali dan sekarang mundur lagi hanya 1 kali. Jadi ini merupakan normalize dari ekspektasi yang terlalu tinggi, kita beralih menghadapi kenyataan yang ada. Apakah ekspektasi yang tinggi ini juga terjadi pada saham Gotoh gitu? Karena tampaknya juga tekanan bertubi-tubi menghampiri Gotoh gitu ya, meskipun memang beberapa waktu lalu Patrick Waluyo sudah turun gunung, tapi nyatanya dari segi saham tidak banyak berubah, bahkan semakin menuju ke harga gocap gitu. Kita tahu bahwa saham Gotoh ini diterpa berbagai isu, mulai ditinggalkan dari para pemegang saham utamanya gitu atau foundernya, kemudian juga dari segi layoff gitu. Apakah Anda melihat bahwa dengan saham Gotoh yang saat ini bergerak di kisaran 52, ini akan betul-betul bisa menyentuh 50 sehingga bisa terkena FCA gitu? Karena kalau sudah FCA otomatis biasanya pelaku pasar akan jadi meninggalkan, dan bahkan mungkin sudah banyak investor yang sudah nyangkut gitu di saham Gotoh setelah pada IPO bahkan di harga 338, Tasya. Saya kira memungkinkan ya untuk ke harga gocap begitu. Tapi kembali lagi ya, di sini kemarin ada RUPS dan RUPS luar biasa yang diselenggarakan oleh Gotoh sendiri, di mana kita lihat bahwa bersyukurnya masih ada pengendali ya. Memang kalau saya melihat lagi dari kepemilikan masyarakat, ini lebih banyak dari masyarakat atau banyak free float-nya mencapai 78%. Nah, cukup besar. Memang ya emiten yang banyak masyarakat di situ jadi lebih resiko volatilitasnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena ini digerakkan oleh retail, begitu. Dan retail ini kan punya psikologi yang berbeda-beda, begitu. Kemudian berbicara soal Gotoh yang kemungkinan masuk FCA ya. Nah, saya kira ini mungkin perlu kita monitor lagi karena waktu RPS kemarin ada sempat mereka berbicara soal buyback ya. Ya kita harapkan mungkin saja pas dia ke 50 ini kan harga yang mungkin sudah cenderung murah begitu ya. Sehingga ada harapan harga di situ bisa menjadi harga masuk buyback dan bisa meningkatkan lagi harga sahamnya begitu. Akan seberapa besar dampak buyback ini bisa kembali mengerek harga saham Gotoh atau at least bisa membantu saham Gotoh untuk bisa terlepas begitu dari jeratan FCA? Karena ini kan juga masih buyback itu biasanya kan ada periodenya ya, dan tidak hanya dalam satu waktu, begitu ya, bisa mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Jadi saya kira ini bertahap begitu, dan kalau kita melihat dari sisi level psikologis saja ya, sekarang di 52, mungkin kita berharap yang terdekat di level 55 lah, kalau ada penguatan breakout dari situ, ya mungkin untuk trading buy jadi lumayan menarik begitu. Tapi sekali lagi ini saham teknologi ya, biasa di Indonesia ini kan masih baru ya, saham-saham di sektor ekonomi baru, ini kan baru muncul setelah pandemi, dan memang dari fundamental belum established, jadi ini merupakan saham yang berisiko tinggi, jadi kalau kita mau masuk ya kita harus punya risiko toleransi yang lebih tinggi begitu. Tapi artinya untuk jangka pendek menengah saham Gotoh ini masih layakkah untuk diinvestasikan oleh para pelaku pasar untuk mungkin untuk swing trader atau seperti apa? Betul, saya kira lebih kepada swing trader atau scalping begitu ya, karena memang ini saham yang berisiko tinggi dari sisi volatilitas begitu. Dan kalau untuk investing saya masih wait and see dulu ya, karena kita perlu melihat bagaimana perusahaan ini ke depannya. Dan terlebih tadi sempat dibahas soal PHK begitu ya, dan PHK ini kan ya memang
cenderung negatif bagi banyak orang karena ini melibatkan sumber daya manusia begitu. Tetapi efeknya ke perusahaan mungkin ini akan menjadi suatu efisiensi begitu ya. Dan kita nanti perlu melihat lagi mungkin di kuartal 2 ya atau kuartal 3 nanti akan tercermin bagaimana soal efisiensi perusahaan ini. Jika efisiensi ini memberikan dampak yang baik ya bagi pendapatan perusahaan yang kemudian meningkat ataupun profitabilitasnya mulai membaik, ya saya kira tidak apa-apa ada PHK, tetapi perusahaan masih bisa bertahan. Gitu. Oke, ini adalah upaya untuk menyehatkan kinerja keuangan juga ya pada akhirnya karena tadi dilakukan efisiensi. Tasya, kalau di pekan ini cukup banyak data penting yang diperhatikan oleh pelaku pasar atau bahkan tadi katanya pekan sibuk. Kalau di pekan depan yang merupakan pekan pendek, kira-kira sentimen apa saja nih yang patut diperhatikan oleh pelaku pasar dan juga kira-kira range dari IHSG dan juga rupiah di rentang berapa? Oke. Kalau kita berbicara soal market ya, sebenarnya pekan depan mungkin belum banyak data yang rilis ya, tetapi masih ada banyak emiten yang akan melakukan RUPS. Bahkan hari ini saja ada 38 RUPS. Biasanya setelah RUPS itu kan ada tentang jadwal pembagian dividen, karena mata acara di RUPS itu kan ada soal pembagian laba bersih dari tahun buku 2023 ya, ini akan digunakan untuk apa saja. Memang dividen itu tidak wajib begitu, tapi ketika ini diumumkan, ini biasa menjadi satu gairah bagi investor, begitu ya. Dan ada dua mata pisau juga, ada satu positifnya ketika diumumkan dividen, ini bisa menjadi suatu gairah, mendekati come date itu akan naik, tapi pas ex-date-nya bisa turun begitu, dan repatriasi masih bisa berlangsung. Mungkin yang perlu kita perhatikan itu sih.